sebenarnya untuk aset desa, saya dengan Pak Surya juga sudah membuka konsultasi terbuka terkait dengan pengelolaan aset desa. Dan saya harapkan sebenarnya dari teman-teman di direktorat lain, khususnya di luar Direktorat Keuangan dan Aset Desa, bisa memberikan hal yang sama, karena ada beberapa permasalahan yang mungkin ada dihadapi oleh Bapak dan Ibu, bisa didiskusikan di malam mingguan ini. Untuk malam minggu ini mungkin karena teman-teman belum bergabung, mungkin nanti kalau ada yang bisa bergabung dengan kita dari direktorat lain, bisa diskusi bersama. Mungkin dengan saat ini karena baru saya sendiri yang bergabung, mungkin kita diskusi terkait dengan pengelolaan aset desa. Ada beberapa pertanyaan yang sering sekali disampaikan kepada kami, yang banyak sekali adalah terkait dengan masalah bengkok. Ini teman-teman dari Jawa Tengah, khususnya di Banyumas, kemarin sudah berkirim surat, juga beraudiensi, dan ini belum kita jawab juga. Kemarin sudah kami siapkan konsepnya sebenarnya, karena kami mengharapkan bisa memberikan jawaban tertulis, karena ada larangan bagi para kadesa untuk mengelola tanah bengkok. Nah itu, padahal intinya kan tidak begitu. Siapapun maksudnya bisa mengelola tanah bengkok. Kenapa? Di sana juga di Undang-Undang 6 dinyatakan bahwa asas dari pengelolaan aset desa salah satunya adalah asas kepentingan umum. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan masalah tanah bengkok ini, memang di beberapa daerah sangat bervariasi bagaimana tata cara pengelolaannya. Ada yang full masih boleh digunakan atau digarap oleh kepala desa dan perangkatnya. Ada yang sudah diatur melalui peraturan bupati. Bahkan di Kabupaten Ciamis kalau tidak salah, bahwa dalam rangka penyusunan Perbup, pemerintah desa maupun BPD dimintai masukannya, dan kesepakatan bahwa memang untuk tanah-tanah desa, khususnya di Kabupaten Ciamis, kalau di Jawa Barat itu namanya ada Titisara, ada apa, itu dikelola secara umum. Nah, mungkin di daerah lain masih ada tanah-tanah desa yang masih full dikelola oleh perangkatnya. Kalau dipertanyakan kepada saya, lalu bagaimana cara pengelolaannya? Apakah dari Kementerian Dalam Negeri tidak bisa mengatur, menyamaratakan terkait dengan pengelolaan tanah desa tersebut? Kami sampaikan, karena di Permendagri juga sudah diamanatkan bahwa ketentuan lebih lanjut terkait dengan pengelolaan aset desa diatur dengan peraturan bupati. Nah, disinilah perlu kita cermati sama-sama bagaimana perbubnya bunyinya, khususnya terkait dengan tanah bengkok, karena memang dari sejak asal usulnya ini sudah ada. Bahkan terkait dengan penata usahanya, ada yang bertanya kepada saya, untuk pencatatan perolehan tanah desa ini dicatat mulai tahun berapa? Karena ada desa-desa yang sudah ada sebelum Republik ini lahir. Nah, kemarin sempat kami sepakati, ya kalau memang tidak diketahui asal-usulnya atau tahunnya, ya ditulis tahun 1945 sementara Pak. Kan nggak mungkin negara ini belum lahir, terus aset desanya secara administrasi dicatat sebelum tahun 1945. Ada juga yang menanyakan bagaimana cara memberikan nilai terhadap tanah desa tersebut. Di Juknis inventarisasi sudah kami berikan, apabila belum diketahui nilai dari aset tersebut, khusus untuk tanah bisa menggunakan sementara NJOP atau harga pasaran setempat. Dan tentunya juga perbandingannya tahunnya jangan terlalu lama dengan adanya transaksi jual beli tanah di wilayah tersebut. Nah, untuk penilaian aset desa saat ini memang khususnya untuk tanah dilakukan terhadap tanah-tanah yang akan dilakukan tukar-menukar atau reksa, dan juga terhadap aset desa yang berupa tanah yang akan dilakukan pemanfaatan, dinilai
berapa nilainya, ada perhitungannya. Kalau memang teman-teman di Pemda belum ada pengetahuannya, bisa minta tolong kepada teman-teman kami di kantor pelayanan kekayaan dan negara dan lelang atau KPNL setempat. Terus berikutnya terkait dengan penghapusan. Nah, penghapusan ini kaitannya dengan hasil dari kegiatan inventarisasi aset-aset yang sudah dilaksanakan oleh teman-teman di desa. Dan ini sudah masuk banyak sekali yang disampaikan oleh pemerintah kabupaten kami. Kalau mungkin secara garis besar sekitar hampir 150 triliun ini asetnya Pak. Dari beberapa kabupaten ini, belum seluruhnya. Jadi untuk hasil tindak lanjut terkait dengan temuan-temuan aset yang kondisinya sudah rusak berat, tentunya ditindaklanjuti dengan penghapusan. Tentunya kalau masih ada nilai ekonomisnya bisa dijual. Apakah penjualannya melalui lelang? Tentunya untuk aset-aset yang memiliki bukti kepemilikan yang sudah sering kami sampaikan seperti kendaraan, bahwa instansi terkait lainnya bisa hanya dapat mempercaya atau istilahnya menggunakan hasil atau dokumen risalah lelang yang diterbitkan oleh pejabat lelang negara. Contohnya untuk kendaraan, apabila lelangnya dilakukan sendiri oleh pemerintah desa, tentunya risalah lelangnya tidak bisa digunakan sebagai dokumen untuk proses balik nama kendaraan tersebut.